Shalom sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi bekal dalam kehidupan kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan nafas kehidupan. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan membimbing kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi bekal dalam kehidupan kami, secara khusus dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah namamu hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Almanak HKBP yang tertulis dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, nunga hupasidung paraloan nadinggani, nunga hupaujung parlojongoki, ramok hubain haporsiauni. Diri nama di jolokku tuppal hati goran, silehon ni Tuhan paruhum nati gori, di arisogoti tuau. Alai dada holat tuau, tu saluhu nadotahe, akka nama kahaulongi hapataron nai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini melalui Rasul Paulus, bahwa ini adalah surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, anak kekasihnya atau anak rohaninya. Ketika Rasul Paulus masih di dalam tahanan atau di dalam penjara, Rasul Paulus mengirimkan suratnya ini dan menuliskan suratnya ini bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa eksekusi hukuman mati atas dirinya tinggal menghitung hari. Oleh sebab itulah saudara yang terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan dan mendorong kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk tetap semangat dan tetap bertekun di dalam Tuhan, untuk bekerja di dalam Tuhan, supaya mendorong jemaat agar hidup di dalam Tuhan sekalipun mengalami banyak tantangan, cobaan, dan penganiayaan, tetapi mereka harus tetap kuat di dalam iman mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah penghiburan dan kegembiraan oleh Rasul Paulus ketika melihat saat kematiannya mendekat. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk bekerja setekun-tekunnya
untuk bekerja serajin-rajinnya dan sesungguh-sungguhnya. Karena Paulus melihat dan dia berkata, aku sudah mendapati bahwa Tuhan kita itu baik. Karena itu, janganlah takut akan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Bahwa kehidupan orang Kristen, terutama seorang hamba Tuhan, adalah sebuah peperangan dan pertandingan. Jika kita tetap setia dan berani, maka kita mendapat anugerah dari Allah supaya kita mencapai garis akhir dengan sukacita. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa hidup yang telah dijalani dengan setia adalah sebuah kemenangan yang berharga di mata Tuhan. Ini memberikan penguatan bahwa orang yang telah mati dalam iman telah menyelesaikan perlombaan dan kini berada dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Untuk itulah sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menjalani pertandingan iman, kita dapat mencapai garis finish dengan penuh keyakinan bahwa kita telah melakukan yang terbaik dalam perjalanan iman kita, dan kita menerima mahkota yang telah Tuhan janjikan. Marilah kita bertekun di dalam Tuhan, dan kita terus berlari dengan tekun memelihara iman kita dan memandang kepada Kristus sebagai teladan, dan kita juga menantikan kemenangan yang abadi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Melalui firman hari ini, marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Secara khusus dalam satu hari ini, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga iman kepercayaan kita sampai Dia datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, bahwa kita nanti menantikan kemenangan sampai di garis finish. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.